Shalom, selamat pagi semuanya. Kita menghadapi hari yang makin sulit, ya. Sebab Tuhan sudah berfirman, hari-hari yang mendatang, hari yang sulit, hari yang penuh dengan malapetaka. Tapi ada satu janji Tuhan, bahwa Tuhan akan mendirikan kerajaan damai sejahtera. Dalam dunia ini nggak ada kerajaan yang bisa aman. Dulu orang pergi ke Amerika. Mereka berpikir itulah sorga, tapi sekarang sudah berubah menjadi neraka. Di Eropa orang juga pikir ke sana, tapi juga alami hal yang sama. Saudaraku, kita mesti memandang ada satu kerajaan yang penuh dengan damai sejahtera. Nah, itulah sebabnya pada pagi hari ini judul yang saya berikan adalah hiduplah dalam damainya. Ya, Allah ingin supaya saudara ini hidup dalam damainya Tuhan. Dan saya harap pesan ini saudara bisa sampaikan kepada generasi penerus, kepada anak, cucu, dan supaya mereka mengalami. Ya, apa gunanya saudara menjadi orang yang luar biasa kaya raya, tetapi anak cucu kita mengalami kemelut, kena narkoba dan sebagainya, hidupnya tidak damai. Ya, tapi betapa hebat kalau kita bisa memberikan pesan-pesan yang sangat penting bagi generasi penerus. Sebelum Yesus berpisah dengan murid-muridnya, dia mengucapkan suatu khotbah yang paling panjang dari Yohanes 13 sampai Yohanes 17. Jadi 5 pasal dia bicara terusku. Apa yang harus kita dengar baik-baik pesan ini. Salah satunya yaitu dalam Yohanes 16 ayat 33 Tuhan berpesan seperti ini. Semuanya itu kukatakan kepadamu. Jadi Tuhan sudah ngomong dari Yohanes 13, semuanya itu kukatakan kepadamu supaya kamu beroleh damai sejahtera di dalam aku. Di dalam dunia ini kamu akan menderita penganiayaan. Wah. Jadi Tuhan sudah kasih warning. Kalau kita betul menjadi anak Tuhan, kita itu harus kuat dalam penderitaan. Ya. Karena banyak orang sekarang sudah nggak benar. Dan kita mesti benar itu nggak gampang. Kita bisa dimusuhi. Ya. Tapi kata Tuhan, tetapi kuatkanlah hatimu. Aku telah mengalahkan dunia ini. Jadi kepastian bahwa Tuhan akan membangun satu kerajaan yang kekal. Saudaraku, selain Tuhan Yesus, ada seorang raja yang sangat berkenan di mata Tuhan. Itulah Raja Daud. Nah, Raja Daud ini walaupun dalam hidupnya juga ada kesalahan, tapi dia raja yang sangat dikagumi oleh seluruh orang Israel. Kenapa? Negaranya kecil, tapi dampaknya luar biasa. Ya, negaranya kecil, tapi negara dunia mau memberikan putrinya untuk anaknya. Aneh. Ya, Raja Salomo itu menikah dengan anak raja dunia Mesir. Kalau itu tidak dihormati, nggak mungkin. Ya, nah waktu Raja Daud mau meninggal, dia itu berpesan satu pesan yang sangat penting. Saudaraku, karena itu saya tuliskan, warisan apa yang Anda wariskan kepada generasi penerus?
Kebanyakan kita mikir warisan uang, rumah, ya, suku, dan sebagainya. Tapi kadang-kadang kita lupa, bahwa ada satu warisan yang paling penting, yaitu damai sejahtera dalam hidup anak cucu kita. Apa gunanya kalau mereka tidak mengalami damai? Dan ini betul-betul dipesankan oleh Raja Daud kepada Salomo waktu Daud mau meninggal. Daud sudah melakukan peperangan yang dahsyat. Dia sudah mengumpulkan harta benda yang luar biasa banyak. Emas yang begitu banyak. Ya, perak dan besi dikatakan dalam Alkitabku tidak terhitung. Luar biasa. Sehingga saudaraku, dia memberi pesan kepada Salomo. Nama anak yang dia miliki itulah Salomo. Salomo artinya peaceful. Nah, kata peaceful itu tentram, tenang, damai. Ya. Jadi dia inginkan anaknya ini betul-betul mengalami. Selain dia memberikan harta kekayaan, memang semua kita ingin, kalau kita mempunyai kekayaan, kita pasti berikan pada anak kita. Tapi kekayaan tanpa damai, no use, gak ada gunanya. Benar tidak? Karena itu Daud yang dia pesankan yaitu ini. Kamu ini harus menjaga. Kamu harus patuh, harus taat kepada Tuhan. Karena aku sudah mengalami, kata Daud. Ya, dan kamu mesti berhati-hati. Karena aku ini sudah berjuang memberikan warisan yang begitu banyak. Tidak ternilai. Namun jaga hidupmu. Wah, luar biasa. Saya katakan ini pesan-pesan atau keinginan hati orang tua untuk generasi yang berikut. Jadi saya harap di sini orang tua yang mempunyai anak, jangan berpikir anaknya cuma pandai, cuma wah berhasil dalam duit, tapi hidupnya kacau, cerai, berkelahi, dan sebagainya, kena narkoba. Sudah melihat banyak, bukan? Dan itu terjadi di dunia ini. Ya, karena itu tujuan khotbah ini, saudara merindukan supaya generasi penerus ini ada kesaksian yang baik. Ya, karena itu Anda yang punya anak mesti mikirkan apakah anak saya ini nanti di luar orang berkata, wah itu anak sopo itu ya. Ciame, bagus, tidak nakal. Ya, betul-betul baik. Jadi kesaksian. Itu kebanggaan orang tua. Kadang-kadang orang tua berkata, waduh anak saya pandainya bukan main. Tapi hidupnya kacau. Alangkah baik, mungkin sederhana. Tapi hidupnya itu menjadi kesaksian. Dan pesan Tuhan dalam Kolose 3 ayat 15, hendaklah damai sejahtera Kristus memerintah. Damai memerintah, itu aneh. Kok bisa damai memerintah? Karena damai itu pribadi. Yesus. Yesus Raja Damai. Dan ini mesti memerintah kita. Ya, kesaksian Raja Salomo, ya ini Salomo yang bersaksi, ya tentang pesan ayahnya itu dia ingat, ya dan oleh karena pesan ayahnya ini, walaupun hidupnya kalau kita baca, waduh, Salomo itu terjerat dalam hedonisme. Pesta, ya bawa biduan-biduan, wah sudah kaya rayanya nggak ada
orang yang sekaya Raja Salomo sampai sekarang. Enggak ada. Ya, bayangin, emasnya luar biasa. Ya, peraknya tidak terhitung. Wah, sampai raja, ratu lain melihat, wah geleng-geleng, hebat Raja Salomo. Tapi dia, hidupnya penuh dengan yang namanya glamor. Ya, kita melihat istri dan gondeknya berapa? 1.000. Apa ada toh? Jadi dia mesti bangun rumah, harem. 1.000 kamar minimum, betul? Saingan di dunia ini ada Sultan Brunei, 2.000 kamar. Tapi istrinya tidak 2.000. Tapi Salomo 1.000. Apa kurang-kurang? Uangnya itu berapa? Dahsyat. Ya. Tetapi pada akhir hidupnya, walaupun dia terjerumus begitu dalam, akhir hidupnya berubah. Dahsyat. Kalau saya ingat ini, waduh Tuhan ini dahsyat. Firman itu kalau sudah ditancapkan, wow, punya kekuatan yang dahsyat. Ya, seperti yang dikatakan ini disaksikan oleh Salomo sendiri. Dalam Amsal 4 ayat 3 dan 4, tolong bacakan. Karena ketika aku masih tinggal di rumah ayahku sebagai anak lemah dan sebagai anak tunggal bagi ibuku, aku diajari ayahku, katanya kepadaku, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpeganglah pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Iya, ketika aku masih lemah, anak tinggal di rumah ayahku, ini kan paling baik, ya. Kalau anak-anak kita itu kita didik waktu kecil. Jangan kalau besar baru diomeli. Waktu kecil itu loh, dikatakan waktu lemah. Waktu lemah itu waktu ya umur 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Biasanya gampang nurut. Coba anak saudara kalau sudah remaja. Wah, sulit. Betul tidak? Itu kenyataan. Apalagi zaman sekarang. Lebih sulit lagi. Lihatnya gadget, terus bahkan dipanggil, nggak dengar. Ya, ini sesuatu yang harus kita lakukan, pendidikan anak. Salomo berkata, aku diajari ayahku. Ya, katanya, biarlah hatimu memegang perkataanku, berpegang pada petunjuk-petunjukku, maka engkau akan hidup. Ini kuncinya, hidup. Ya, jangan sampai anak kita nanti masuk neraka. Celaka. Tapi anak-anak cucu kita hidup kekal. Nah ini pesan penting untuk menjaga diri. Dengan apa? Mentaati firman. Supaya mengalami hidup kekal. Ini tidak ada taranya. Saudara boleh kasih apa saja warisan yang besar. Tapi kalau nanti anak cucu kita itu terjun ke neraka, saudara akan kecewa bukan main. Karena itu mari kita akan melihat eksposisi yang saya tuliskan di sini. 1 Tawarikh 28. Kalau sudah baca nanti 1 Tawarikh 28 waktu Daud mau berpisah. Artinya dia tahu umurnya tinggal pendek, sehingga dia kasih pesan-pesan. Ya, dan dalam Amsal 30 nanti kita melihat bagaimana Raja Salomo waktu mau mati juga punya pesan khusus.
Wah, luar biasa. Ya. Yang pertama, orang tua, terimalah pesan Tuhan lebih dulu. Nah, kalau orang tua saja nggak pernah dengar pesan Tuhan, bagaimana bisa menyampaikan pesan Tuhan? Coba renungkan. Kita ini orang tua ini mesti lebih dulu bisa dengar pesan Tuhan dengan baik. Dan Daud seorang yang benar-benar suka masuk di hadirat Tuhan. Nanti sudah baca dalam 1 Tawaridho 8 ini. Ini hebat. Ya, waktu dia menerima pengertian tentang membangun rumah Allah, dia pikir aku mesti membuat Tuhan itu jangan terus kisruh, ngurusi saya. Pernah enggak saudara berpikir, Tuhan, aku mau Tuhan itu bisa diam, bisa rest. Biasanya kan kita, Tuhan, tolong Tuhan, kok ada ini Tuhan? Tuhan, utangku akeh, piye ini Tuhan? Oh Tuhan, aku sakit. Kita ini seringkali ganggu Tuhan, betul enggak? Ya terus terangan begitu. Pernah enggak kita mikirkan, aku mau supaya Tuhan itu bisa rest. Bisa enggak saya ganggu? Coba kalau anak saudara bisa punya pikiran seperti itu. Aku mau supaya enggak ngerecoki orang tuaku. Wah, ini anak bagus, betul enggak? Ini coba kita renungkan. Apakah sudah berpikir, pernah enggak pikir, aku enggak mau ngerusui Tuhan terus. Salah terus aku ini, berdosa terus, tobat, tobat, kumat, Tuhan tolong ampuni. Bahwa Tuhan itu bisa senang lihat kita. Coba kita putar pikiran kita. Dan kau berkata, Tuhan ampuni kami. Mulai sekarang kami mau supaya membuat Tuhan ini bisa berhenti dari ngurusi saya. Yang terus jatuh bangun. Tuhan tolong. Wah, kalau Anda punya hati seperti itu, Tuhan itu, aduh ini ngerti, ini anak ini ngerti. Dan pasti sudah dicintai Tuhan lebih lagi. Karena engkau ngerti. Mari dibacakan 1 Tawaridho 8 ayat 6 dan 7. Dia telah berfirman kepadaku, Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku dan pelataranku. Sebab aku telah memilih dia menjadi anakku, dan aku akan menjadi bapaknya. Dan aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika ia bertekun melakukan segala perintah dan peraturanku seperti sekarang ini. Iya, ini kesaksian Daud tuh. Iya, Tuhan telah berfirman kepadaku. Nah betul nggak, Sku? Orang tua ini perlu mendapat nasihat dari Tuhan lebih dulu. Ya, tentang apa, Sku? Tentang generasi. Wow, ini penting. Ya, dikatakan Salomo anakmu, dialah yang akan mendirikan rumahku. Waktu itu Daud ingin mendirikan sendiri, tapi Tuhan kata, no, kamu ini orang perang, berlumuran darah. Ya, nanti yang akan membangun rumahku itu bukan kamu. Wah, itu sebetulnya dia ingin, dia sudah kumpulkan semua untuk bangun. Tapi Tuhan tolak, no. Ya, aku nggak mau, karena aku ingin orang yang membangun rumahku itu orang yang penuh dengan damai. Dan aku lihat anakmu ini nanti akan betul-betul damai. Ya. Jadi dialah yang akan membangun. Tapi dengan pesanku, ya, Tuhan berkata, aku akan mengokohkan kerajaannya sampai selama-lamanya. Jika, nah,
Selalu janji Tuhan itu ada syarat. Jangan lupa, ya. Jika ia bertekun. Nah ini penting, ya. Kalau kita ini menjadi anak Tuhan, jangan sampai kita ini suka, ya, berdosa, tobat, berdosa, tapi tekun, konsisten. Betapa pentingnya konsistensi kita. Tekun beribadah, tekun baca Alkitab. Biasanya sudah tekun apa? Makan. Tekun enggak makan? Wah, tekun. Ya, apalagi kalau kita adakan pesta, wah tekun semua. Makan. Tapi makan firman Tuhan jauh lebih penting. Manusia hidup bukan hanya dari roti saja, tapi dari firman. Ya, jadi kita mesti tekun. Perhatikan, tiap orang itu punya jatah. Ya, jatah kepandaian, jatah kekayaan, jatah umur. Ingat-ingat. Ya. Berapa umur saudara? Nggak tahu. Who knows? Only God knows. Nggak ada yang tahu. Ke depan itu kita nggak tahu. Ya, apakah masih bisa terus? Apakah nanti mati? Kita nggak tahu. Kemarin saya mendengarkan siaran. Sekarang banyak orang yang mati muda. Kena stroke muda. Kenapa? Karena makanannya. Ya. Umur baru belasan tahun bisa kena stroke. Ini zaman sekarang. Lihat itu di Amerika, zombie. Aneh, ya orang. Aduh, kok seperti itu toh ya? Ya, jadi tiap orang itu punya tugas dan jatah umur ya. Dan untuk menyelesaikan rencana Allah yang panjang ini, kita mesti kerjasama dengan generasi. Generasi itu bisa anakmu sendiri atau anak didik. Ya, jadi kalau belum tentu anak kita bisa nurut, tapi anak didik kita bisa nurut. Aneh itu. Dalam Alkitab ini saya sudah perhatikan, orang tua yang baik belum tentu anaknya baik. Orang tua yang jahat belum tentu anaknya jahat. Coba perhatikan. Raja Hizkia itu baik. Anaknya Mbalelo. Manasya itu paling jahat. Ya. Manasya jahat. Anaknya juga jahat. Tapi cucunya hebat. Loh, aneh. Itu fakta. Di mana toh kesalahannya? Pendidikan. Di situ. Ya, jadi saya harap Anda yang punya anak, coba didik mereka dalam firman Tuhan, takut akan Tuhan. Ya, dan tujuan daripada Tuhan itu membuat rumah Allah. Rumah Allah di mana Allah bisa diam. Artinya rest. Rumah Allah itu siapa? Anda. We are. Kami semua. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah rumah Allah? Tapi bukan hanya kita sekarang. Lebih baik kalau kita semua rumah Allah. Wah, itu Tuhan senang. Ya, itulah gereja Tuhan yang cemerlang. Ya, yang ini yang Tuhan inginkan. Karena itu betapa pentingnya orang tua itu menerima firman secara pribadi. Seperti apa yang disaksikan oleh Raja Daud. Iya, Tuhan telah berfirman kepadaku. Jadi, saudaraku, coba belajar, saudara bisa
merasakan Tuhan ini ngomong dengan Anda, bukan ngomong sama siapa-siapa, tapi kepada Anda pribadi. Itulah yang disebut rema. Alkitab ini perkataan Tuhan dalam bahasa Greka itu kadang-kadang disebut logos. Logos itu perkataan intelek yang baik, tapi ada rema. Rema itu perkataan yang khusus untuk kita. Contohnya begini, kalau saudara baca koran, ini beberapa hari ya, banjir di Beijing, waduh, kalau saudara lihat, oh ya mobil-mobil, waduh, disapu begitu. Habis itu sebelumnya Korea kena, habis gitu suku India kena, sama. Ya, mobil-mobil itu, bukan hanya mobil itu, istimewa rumah-rumah di India, itu banyak di pinggir sungai, kena itu, ambruk, bro. Saya pikir, waduh, berapa banyak orang mati. Ya, mengalami hal yang dahsyat begitu. Nah, kita mesti tahu, hari-hari ke depan kita nggak ngerti. Ya, apa yang akan terjadi? Tapi Tuhan janji, tadi katakan, ya, tetapi kamu jangan takut. Aku sudah mengalahkan dunia ini. Aku jamin, kata Tuhan. Kalau kamu menurut firmanku, aku lindungi kamu. Nah, Tuhan berkata pada Daud bahwa aku memilih dia, Salomo. Ya, dia akan menjadi anakku. Aku menjadi bapaknya. Bayangin, kalau kita sudah menjadi anak Tuhan yang betulan, bukan anak-anakan. Tapi anak Tuhan yang betul. Masa Tuhan tidak perhatikan? Dan dididiklah Salomo ini. Tapi ternyata dalam hidupnya terganggu oleh kesukaan. Kalau kita baca, kesukaannya luar biasa. Ya, dia kumpulkan emas tiap tahun 666 talenta. 666. Dan di situ ada angkanya yang sekarang dipakai dalam perdagangan 666. Ya, barcode kita itu 666. Ya. Jadi dia kumpulkan 666 talenta tiap tahun. 1 talenta emas, kalau talenta biasa itu 34 kilo. Tapi 1 emas ukurannya beda. Saya baca di ensiklopedia yang lain 90 kilo. Memang itu lebih reasonable. Ya. Karena pelita emas itu dibuat dari 1 talenta. Kalau cuma 34 kilo, mana bisa berdiri tinggi emas 34 kilo seperti ini. Nggak mungkin. Ya. Jadi bayangkan kalau 90 kilo kali 666 tiap tahun dia kumpulkan. Dan emasnya emas top Ofir. Ya. Itu baru emas. Tapi oleh karena kekayaannya yang berlimpah ini lupa kepada pemberi kekayaan. Mulai redup dalam ibadah. Akhirnya jatuh. Tapi ingat, waktu Salomo jatuh, saya percaya janji Tuhan tidak jatuh. Janji Tuhan yang disampaikan oleh Tuhan kepada Daud tetap berlaku. Tuhan berkata dalam 2 Samuel 7 ayat 15, coba dibacakan. Yuk kita baca ayat ini bersama-sama. 2, 3. Tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya, seperti yang kuhilangkan daripada Saul. Iya, tetapi kasih setiaku tidak akan hilang daripadanya. Karena itu, saudaraku, kalau saudara sudah
firman ini tertancap dalam hidupmu, mungkin di kemudian hari engkau mengalami jatuh bangun. Ingat, firman Tuhan itu tidak akan diam. Firman Tuhan adalah pribadi Allah sendiri. Kalau engkau sudah diangkat menjadi anaknya, dia akan berjuang, firman itu berjuang untuk melepaskan saudara, membebaskan saudara, mengangkat saudara kembali. Ya, karena itu suku orang tua, wariskanlah firman. Kebanyakan orang tua itu enggak. Warisannya itu uang, kesenangan, belikan gadget yang baru terus. Ya, gadget saya jarang saya ganti. Ya, diganti oleh teman saya, pendeta lain. Saya jarang ganti, buat apa toh? Ya, fitur-fiturnya terlalu banyak, nggak bisa make. Biasanya yang dipakai apa sih? WA. Yang lain-lain, ora iso. Jujur aja. Betul nggak? Faktanya memang begitu, tapi kalau nggak beli yang, wah, the new one gitu. Terus ditunjukkan, wah saya punya ini, waduh. Tapi nggak bisa pakai. Wariskan firman Tuhan karena firman Tuhan ini dahsyat. Punya kuasa. Ya. Coba sekarang kita baca 1 Tawarikh 28 ayat 8 sampai 10. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel, jemaat Tuhan, dan dengan didengar Allah kita, aku berkata kepadamu, peliharalah dan tuntutlah segala perintah Tuhan Allahmu, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini dan mewariskannya sampai selama-lamanya kepada anak-anakmu yang kemudian. Dan engkau, anakku Salomo, kenalah Allahnya ayahmu dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan dengan rela hati. Sebab Tuhan menyelidiki segala hati dan mengerti segala niat dan cita-cita. Jika engkau mencari Dia, maka Ia berkenan ditemui olehmu. Tetapi jika engkau meninggalkan Dia, maka Ia akan membuang engkau untuk selamanya. Camkanlah sekarang, sebab Tuhan telah memilih engkau untuk mendirikan sebuah rumah menjadi tempat kudus. Kuatkanlah hatimu dan lakukanlah itu. Ya, saudaraku, pesan ini sangat penting kepada anaknya Salomo. Waktu Daud mau berpikir, dia pikir, saya sudah nggak lama lagi hidup. Maka sekarang di depan mata seluruh Israel dan jemaat Tuhan, dan didengar oleh Allah kita. Jadi ini merupakan suatu momentum, ya, pesan yang sangat-sangat penting. Aku berkata kepadamu. Pesannya 3, ya, dirangkum ini. Yang pertama pesannya ini paling penting, yang paling top, pelihara dan tuntutlah segala perintah Tuhan. Dengarkan ini dan betul-betul perhatikan. Jelas, kembali kepada yang paling penting, yaitu lakukan perkataan Tuhan. Ini top, ya. Nah, kalau kamu melakukan ini, supaya kamu tetap menduduki negeri yang baik ini, ya artinya tetap tidak nanti direbut dan mewariskannya. Nah, generasi yang berikut, sampai selama-lamanya. Apa faktanya? Raja-raja tidak setia. Akhirnya gimana? Tanah Palestina milik Raja Daud itu jatuh ke raja-raja lain. Sampai sekarang sudah lihat Palestina ribut terus. Ini fakta. Padahal ini janji Tuhan. Kenapa?
Karena mereka gagal megang janji Tuhan ini. Bahkan mereka tertawan di Babel. Ya. Padahal Tuhan sudah janji. Ya. Nanti kamu akan warisan ini terus akan berjalan. Bahkan dikatakan sampai selama-lamanya. Ini yang pertama. Yang kedua, kalau kamu betul-betul memelihara firman-Ku, engkau kenallah Allahnya ayahmu. Jadi kalau Daud kenal Tuhan betul, dia kepingin anaknya juga kenal dengan betul. Ya. Dan ibadah. Karena itu kalau kita mau kenal Tuhan, mesti apa? Ibadah. Banyak orang mau kenal Tuhan, tapi mau cuma berkata. Ibadah enggak. Ibadah itu kuncinya saudara sembahyang. Karena itu kalau di sini ada hari Sabtu doa, berapa banyak coba lihat. Kalau minggu pasti gereja-gereja itu minggu penuh. Tapi kalau ibadah itu kalau sudah sembahyang sedikit. Ini saya himbau ya. Supaya kalau Sabtu nanti saya dengarkan dari Pendeta Sundoro, wah sekarang setelah khotbahnya Pak Bekti meresap. Amin. Sabtu podo teko kabeh gitu. Benar, Tuhan itu paling senang kalau orang itu sembahyang, hormati Tuhan. Ya, sembahyang itu kadang-kadang kita perlu untuk merendahkan diri. Siapa yang merendahkan diri akan ditinggikan. Lo tahu toh janjinya? Tahu, tapi enggak dilakukan. Coba banyak merendahkan diri, pasti Tuhan angkat. Tapi ibadah ini mesti dengan tulus dan rela. Kenapa, Sku? Karena ibadah ini Tuhan selidiki loh hati kita. Benar enggak ya? Sembayangnya benar enggak? Muja aku enggak? Ya, yaitu kalau engkau ini cari siapa? Cari berkat? No. Ya, jika engkau mencari Dia, mencari Tuhan, sumbernya berkat. Banyak orang cari berkat tapi tidak cari sumbernya berkat. Banyak orang cari kesembuhan tapi tidak cari sumbernya kesembuhan. Wow, kita mesti cari Tuhan. Dan yang ketiga, camkanlah. Hati-hati. Perhatikan. Kenapa engkau dipilih? Untuk membangun rumah Allah menjadi tempat kudus. Jadi saya ringkas 3 ini. Jadi 3 nasihat penting. Pertama, pelihara dan tuntutlah segala perintah Tuhan. Maka kamu akan mewarisi tanah dan keturunanmu. 2 ini, tanah dan keturunan. Ya, jadi saya yakin, saudara yang betul-betul cinta Tuhan, pasti Tuhan kasih daerah otoritas, tanah. Ya, kita ini kan numpang di dunia, Tuhan kasih otoritas ini. Lihat, Bapak Abraham memulai dengan dia membeli tanah apa? Tanah kuburan. Jadi hak milik itu. Jadi dari mati istrinya meluas menjadi tanah perjanjian. Cuma 1 tempat saja. Ya, saya yakin kalau kita betul-betul pelihara firman Tuhan, maka berkat Abraham itu akan turun kepada saudara. Dan berkat Abraham itu yaitu tanah dan artinya daerah otoritas. Saudara itu akan punya otoritas dan keturunanmu. Yang kedua, kenallah Tuhan dengan beribadah dan mencari Tuhan.
Jangan cari berkat tok, jangan cari kesembuhan saja. Tapi ibadah, cari Tuhan dengan hati tulus. Kenapa? Karena Tuhan itu menyelidiki hati kita. Tahu benar enggak saudara itu melakukan dengan sungguh-sungguh. Ya. Lalu camkan kita dipilih mendirikan rumah Tuhan. Rumah Tuhan untuk apa? Untuk persekutuan. Waduh, kalau saudara sudah bisa kenal Tuhan, lalu bersekutu, kumpul terus, wah, beres. Karena Tuhan ini penguasa dunia. Bayangin, kalau penguasa Amerika, wah seneng. Tapi sebentar dia turun tahta. Banyak orang, wah mungkin dengan Presiden Jokowi, potret, pajang di rumah nih. Tahun depan Jokowi turun. Beberapa saat lagi semua presiden mati, betul? Tapi Tuhanmu hidup selama-lamanya. Dan kau kalau berkawan dengan Tuhan, persekutuan dahsyat, kekal sifatnya. Karena itu saya yakin, didikan firman Tuhan ini, mungkin nanti ada riak-riak kejatuhan, tapi firman Tuhan akan membela, menolong. Karena itu didikan firman Tuhan pasti akan berhasil. Amsal 22 ayat 6. Didiklah orang muda menurut jalan yang patut baginya, maka pada masa tuanya pun ia tidak akan menyimpang daripada jalan itu. Ya, didiklah waktu muda. Ya, mungkin waktu setengah tua jatuh bangun. Tapi pada masa tuanya, ini yang penting. Yang pentingnya di end-nya gitu. Kalau bisa terus mulus. Ya, tapi Salomo tengah-tengah begini, anjlok. Tapi akhirnya naik. Ya. Kenapa, sebab janji Tuhan seperti ini. Ya, my word will not return to me void. Perkataanku tidak akan kembali kepadaku kosong. Tidak akan. Yesaya 55 ayat 11. Demikianlah firmanku yang keluar dari mulutku. Ia tidak akan kembali kepadaku dengan sia-sia, tetapi ia akan melaksanakan apa yang kukehendaki dan akan berhasil dalam apa yang kusuruh kepadanya. Ia akan melaksanakan. Ia itu apa? Firman. Why? Karena firman itu Allah. Siapa yang melaksanakan? Allah yang punya kuasa. Jadi kalau saudara nurut sama firman Tuhan, Allah yang punya kuasa akan bekerja dalam hidup. Dahsyat. Dia akan melaksanakan apa yang ku kehendaki. Wow. Jadi walaupun Salomo ini jatuh dalam dosa yang buruk, ya, dia berfoya-foya, ya, istri gundiknya 1000, bayangin 1000. Ya, apa bisa menikmati itu 1000 itu? Coba dihitung aja, 3 tahun, kalau satu tiap hari kumpul sekamar, 3 tahun baru balik. Benar? Apa enggak lupa ini istriku apa right? Coba dipikir, begitu rupa dia punya kesukaan. Tapi lihat pada akhirnya dia sadar. Apa kesadaran yang berkata apa? Bocah, enggak ada gunanya. Apa yang aku kumpulkan uangku semua, istri yang 1000 itu, sia-sia. Itulah sebabnya dia menuliskan
ayat-ayat ini dalam kitab pengkhotbah. Karena itu bacalah kitab pengkhotbah. Ini khotbah nih Salomo. Waktu dia tua, dia ngomong seperti ini. Ya. Pengkhotbah 12 ayat 11. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa dan seperti paku-paku yang ditancapkan oleh pimpinan perkumpulan, diberikan oleh satu gembala. Iya, bahasa Indonesia agak berbeda. Kata-kata orang berhikmat seperti kusa sama, dan seperti paku-paku yang ini, paku-paku, mesti tulisannya dan kumpulan-kumpulannya seperti paku-paku yang tertancap. Tapi mestinya seperti ini. Ya, kata-kata orang berhikmat, jadi kata-kata Tuhan itu seperti kusa dan seperti paku yang ditancapkan oleh pemimpin perkumpulan. Diberikan oleh satu gembala. Apa itu kusa? Kusa itu dalam bahasa Inggris goats. Goats itu tongkat. Kadang-kadang dikasih sesuatu yang ya tajam-tajam gitu. Ya, jadi untuk menggiring domba-domba itu supaya jangan nyeleweng. Ada. Itu kusa. Ya. Jadi kalau begitu firman Tuhan itu seperti kusa. Disampaikan oleh pemimpin perkumpulan. Siapa pemimpin perkumpulan? Pendeta. Halo, kadang-kadang pendeta kalau ngomong, wah ini aku kena. Nyelekit ini pendeta ini. Betul. Jujur aja. Betul. Wah ini pendeta ini nyindir saya apa? Istrinya seorang jemaat kita. Dia saksi, Pak Bekti, suami saya itu kalau sudah Pak Bekti khotbah kena, dia senggol saya. Omongannya kotor. Kotor. Pendetanya, ngomongannya, aduh kok enggak mau tobat malah nyenggol saya. Karena kena. Mestinya, kalau sudah dengar perkataan Tuhan itu seperti kusa, saudara itu mesti balik ke jalan yang benar. Amin. Jangan ngamuk sama Pak Bekti loh. Karena di sini katakan diberikan oleh satu gembala. Who is the man? Jesus. Pendeta yang benar bukan ngantem, tapi memberikan firman. Kadang-kadang memang untuk giring orang, ayo balik. Jangan balik lo. Luruslah lagi. Nah itu kadang-kadang sudah kalau kena itu, waduh, nyelekit ini pendeta ini, ngantem saya ini. Tapi di sini mungkin tidak ya. Ndak ono sing amin. Wah itu amin. Aku senang cuma aminnya satu aja. Amin. Jadi kalau kena itu supaya lurus lagi. Tapi yang kedua, perkataan pemimpin itu seperti paku-paku yang ditancapkan. Supaya apa? Supaya enggak goyang. Saya harap firman Tuhan pagi ini, yes, masuk terus enggak goyang gitu. Sudah berkata, ya mulai saat ini saya mau baca Alkitab dengan betul, saya mau percaya bahwa perkataan Tuhan ini nanti akan melepaskan saya, membebaskan saya. Pengkhotbah 12 ayat 13-14. Akhir kata dari segala yang didengar ialah, takutlah akan Allah dan berpeganglah pada perintah-perintahnya, karena ini adalah kewajiban setiap orang. Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan yang berlaku atas segala sesuatu yang tersembunyi,
entah itu baik, entah itu jahat. Iya, akhir kata ini yang nulis ini siapa? Salomo, yang suka foya-foya itu. Tapi dia waktu mau mati, akhir kata, ya, setelah dia tuliskan banyak sia-sia, sia-sia. Wah, sudah aku senang-senang sia-sia. Aku kumpulkan biduan, ya sia-sia. Hatiku tetap nggak bisa damai. Dan dia tahu, akhirnya takutlah akan Allah. Ya, peganglah perintahnya, ini kewajiban setiap orang. Kenapa? Karena Allah akan membawa setiap perbuatan ke pengadilan. Wah, kita mesti tahu, satu kali kita akan dihadapkan dengan pengadilan seluruh dunia. Semua orang mati akan dibangkitkan, akan diadili oleh Allah. Dan indah, doa Salomo sebelum dia mati. Wow, ini fakta bahwa dia betul bertobat, ya. Jadi dia berdoa. Doanya seperti apa? Ini doanya. Amsal 30 ayat 7 sampai 9. Dua saja. Aku mohon kepadamu, dan jangan kau tolak sebelum aku mati. Ya, dua hal itu yaitu yang pertama, jauhkanlah daripadaku kecurangan dan kebohongan. Jadi dia ngerti sekarang. Aku enggak mau curang, aku enggak mau bohong. Karena bohong itu ada bapak itu. Bapaknya pendusta itu iblis. Karena itu kalau kita menjadi anak Tuhan, jangan sampai bohong. Begitu sudah bohong, walaupun sudah cinta Tuhan, rajin ke gereja, tapi suka bohong, tetap neraka. Karena di sorga tidak ada pendusta. Apalagi bohong sama istri, bohong sama suami, bohong sama Tuhan. Yang pertama, jauhkan kecurangan dan bohong. Kedua, jangan berikan kepadaku kemiskinan. Kita tentu senang ini. Dan kekayaan. Loh. Halo. Yang satu senang, yang satu enggak senang. Jangan berikan kepadaku kemiskinan atau kekayaan. Biarkanlah aku menikmati makanan yang menjadi bagianku. Artinya, cukuplah hidup itu berpada. Jadi jangan saudara ini ingin kaya. Karena Alkitab nulisku, nanti baca 1 Timotius 6 ayat 6 sampai 10. Yang penting itu rasa puas, rasa cukup. Aku cukup, aku bisa makan dan berpakaian, cukup. Artinya untuk apa? Hidup. Kenapa cukup? Ya hidup ini cuma sementara. Nanti mati, ditinggal semua. Biasanya orang itu baru sadar waktu mau mati. Sekarang belum sadar. Tapi kalau mau mati, sadar. Wah iya, aku mesti tinggalkan semua. Ya, supaya kalau aku kenyang, aku tidak menyangkalmu. Ya, dan berkata, siapa Tuhan itu? Nah ini biasanya orang kaya itu bahayanya di sini. Seperti Nabal di Alkitab. Siapa itu? Daud. Dia tidak mau tahu. Ya, atau kalau aku miskin, aku mencuri dan mencemarkan nama Tuhan. Artinya, jaga
penghormatanmu kepada Tuhan sebagai Bapa kita. Kita ini anak, kita jaga identitas. Jaga identitas. Ya, aku anak Tuhan. Karena itu mari kita dengan pesan-pesan ini, kita mau berkata, Tuhan, tolong kepada kami. Kami tahu Engkau Bapa yang baik. Aku mau mencintai Engkau lebih dari segalanya. Karena Engkau akan memelihara hidupku. Dan aku tahu firman-Mu yang akan mengerjakan dalam hidupku kuasa mengubah segala perkara. Supaya apa yang Engkau janjikan terjadi dalam hidupku. Mari kita datang pada Tuhan.